Satu. UK atau United Kingdom adalah satu negara yang menjadi destinasi bagi pelajar ataupun pemuda yang ingin untuk melanjutkan studinya. Gitu ya, di sana terdapat banyak sekali kampus, banyak sekali universitas yang luar biasa lah ya secara kualitas ya. Levelnya level dunia gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengulik nih atau membicarakan gitu ya atau ngobrolin nih tentang satu penyedia beasiswa yang menjadi apa ya istilahnya ya favorit nih bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya ke UK atau ke United Kingdom di beberapa kampus yang di sana. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita sudah ada narasumber yang kemarin mendapatkan satu beasiswa ini. Kita akan bahas terkait tentang beasiswa Chevening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RK dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Akil Wilda di Lead Up Podcast by Rumah Kepemimpinan. Masih di serial terkait tentang scholarship ya, atau scholarship series begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita, alumni RK, juga angkatan ke berapa nih, Abidah? Angkatan 7, Bang. Ke-7. Oke, Rumah Kepemimpinan Angkatan 7 Jakarta Putri. Kita sapa. Assalamualaikum Abidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abidah? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Bang Akil sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, berarti ini lokasi Mantap. Di rumah ya, di Depok ya? Ya, di Depok. Udah pulang akhir November lalu. Akhir November lalu. Ya, alhamdulillah. Berarti ini Abidah kemarin mendapatkan beasiswa Chevening di tahun 2019 ya? Tidak salah ya? Ya, 2019, 2020, betul. 2019, di kampus mana nih? Boleh cerita, Abidah? Di kampus Lancaster University, itu ada di Northwest. Northwest itu apa ya? Barat laut lah, kalau nggak salah. Barat lautnya UK. Ambilnya masih di England. Jadi kan kalau UK itu ada England, ada Scotland, ada Wales, kayak gitu. Nah, saya di England. Terus dari itu ambilnya Electronic Business and Innovation, jurusannya. Nah ini Sobat RK semua nih, Abida ini beruntung sekali nih mendapatkan beasiswa Chevening ya untuk bisa melanjutkan studi masternya ya di Lancaster University nih, di United Kingdom ini. Itu kalau boleh tahu dekat kota mana ya? Ini mungkin buat para Sobat RK yang gemar bola nih, mungkin bisa dikasih tahu. Lancaster kayaknya belum ada football klubnya ya kayaknya. Belum ada tim bolanya, belum. Dia emang gitu. Kota kecil gitu, Bang. Emang kota kecil gitu dia. Jadi dekatnya itu ke ini Manchester sama Liverpool. Oh, iya. Iya, dia kayak semenanjung barat gitu loh. Dekat Merseyside ya. Wah, ini bagi para pendukung Liverpool dan Manchester nih, wah ini kalau mau studi nih boleh. Ya benar, baru menang ya kalau nggak salah ya. Baru menang Liverpool semalam ya, 7-0. Beberapa waktu yang lalu. Oke, nah karena menarik nih kita akan coba diskusikan, kita akan ngobrolin terkait tentang beasiswa yang Abida dapat nih ya, beasiswa Chevening. Dan kalau melihat dari data ya, Chevening itu banyak sekali peminatnya ya nggak sih Abida? Apalagi bagi teman-teman yang minat ke UK ya. Tahun lalu gimana? Bisa diceritakan? Betul. Animonya. Tahun lalu tuh kalau nggak salah aplikasinya sampai 11.000. Wow, yang daftar di Indonesia doang. Indonesia doang, betul. Tapi waktu angkatan aku emang baru cuma 4.000 lah gitu. Mungkin kemarin karena corona juga, terus karena ada lembaga lain yang tutup atau pending gitu ya. Jadi yang akhirnya ngalir ke Chevening gitu. Nah, sebelum lebih jauh ketat nih. Banget sih 11.000. Oke. Ya. Udah bisa ngebayangin tuh 11.000 ya. Nah, sebelum lebih jauh, ceritain dong ke kita ini ke Sobat RK semuanya, beasiswa Chevening itu beasiswa yang kayak apa sih? Disediakan oleh siapa, penyelenggaranya siapa gitu ya, ada kuota apa enggak, untuk siapa tertujunya atau segmen untuk siapa, mungkin bisa diceritakan dulu nih Abida, silakan. Oke, tentang Chevening ya, Chevening itu adalah scholarship yang diadakan oleh Foreign Commonwealth Office dari UK. Jadi kalau mau bahasa gampangnya dia LPDP-nya UK gitu. Cuman yang bikin beda karena dia ada Commonwealth tadi, Foreign Commonwealth, jadi dia memang menyasarnya adalah di luar British. Jadi malah kalau dia British atau dia yang punya kaitan sama kedutaan, maksudnya yang benar-benar kerja di Inggris gitu ya, maksudnya ada kaitan sama WNA Inggris, itu dia nggak bisa apply. Jadi memang yang dia sasar adalah negara-negara berkembang, terus negara-negara yang berkaitan sama Inggris gitu.
Dan apa kuota yang diminta oleh Mas Chevening sama Chevening itu sebenarnya berdasarkan negara sih. Jadi makin tinggi penduduknya itu peluangnya makin besar. Kayak waktu di China, kalau Cheveners yang dari China itu lebih banyak. Terus yang Afrika Utara juga itu kan banyak ya. Enggak Afrika Utara aja sih, Afrika Tengah sama Selatan juga banyak tuh penduduknya. Termasuk Indonesia, sampai ada 60-an lah yang lolos. Tapi ya yang apply juga banyak. Terus yang dicari, mereka tuh emang nge-build networking for future leaders gitu. Jadi memang ada satu prasyaratnya adalah kerja minimum 2,000 hours. Sekitar 2 tahunan lah udah kerja gitu. 2,000 hours full time ya? Nggak harus sih, bisa masukin volunteer juga, kayak gitu juga. Bisa voluntary, bisa masukin. Wah, ini menarik nih ya. Jadi memang beasiswa ini sebenarnya kalau dilihat dari tipikalnya mirip-mirip Fulbright ya, karena Fulbright juga menyarankan harus kerja juga tuh 2 tahun kalau kemarin kita ngobrol tuh. Jadi wah ini menarik nih buat teman-teman yang memang sudah punya kiprah gitu ya di satu sektor atau ranah kontribusi gitu, yang sudah punya pengalaman ya let's say 2.000 jam kerja ya, bisa mungkin dari segi voluntary juga gitu. Ini patut untuk dicoba nih ya, Chevening Scholarship ini. Nah, berarti tadi disampaikan Abida ngomongin tentang kuota tergantung negara masing-masing ya, berarti ya. Tergantung negara tujuannya ya. Oke. Kalau ngomong Indonesia nih, terakhir berapa yang Abida tahu untuk kuotanya? Tadi mungkin maksudnya lebih tergantung negara asal kali maksudnya Bang. Negara asal, maksudnya ya, negara asal. Nationality-nya. Kalau Indonesia, tahun aku itu sekitar ada 60-an orang lah application dari 4.000. Gitu. Oke. 4.000 untuk 60 orang. Wah, bisa dibayangkan kan bagaimana ketatnya ya. Oke, kalau yang kemarin yang tadi bilang sampai 11.000 sampai 11.000 betul. Ya, itu untuk berapa? Jadi kemungkinan sih nggak jauh beda kali ya. Maksudnya sekitar segitu juga. Soalnya tahun lalunya lagi waktu 2018 sekitar emang 50-60 untuk Indonesia. Gitu. Dan itu udah terhitung banyak karena temanku ada yang dari Montenegro itu cuma ada 4 orang yang lolos. Wow. Gitu. Mungkin karena emang Montenegro kan negara yang kecil juga. Oke. Wah, ini ya betapa kompetitifnya nih besok ini. Jadi makanya tadi saya bilang di awal banyak minatnya, kompetitif, ya otomatis yang dihasilkan nih, wah ini kualitasnya nggak usah diragukan lagi lah ya. Mantap. Insya Allah, amin. Oke. Nah, ngomongin terkait tentang beasiswa Chevening, ketika awal Abida mencoba untuk mendaftar beasiswa ini, dapat info dari mana sih pertama kali beasiswa ini? Dapat info dari waktu itu ada acara anak master FISIP kalau nggak salah, FISIP UI. Terus dia emang gather beberapa scholarship, salah satunya Chevening. Dan yang ngisi itu instead of pegawai atau apa gitu ya dari scholarship-nya, itu yang ngisi alumni. Jadi kayak saya ngerasa wah ini scholarship menarik juga nih gitu. Dan emang dan ketika dirasain emang alumninya cukup kuat gitu untuk networking after dia lulus as scholars kayak gitu. Tahunya dari situ sih, dari acara Himapas acara yang anak master FISIP UI itu. Gitu. Kalau ada teman-teman yang mau mendaftar, ada ini nggak sih kayak misalkan web base atau website yang kemudian official begitu untuk kemudian bisa telusuri atau bisa ditinjau seperti itu? Tentu sih sebenarnya yang bikin memang beda ya kalau dibanding S1 sama S2. S2 itu menariknya adalah apalagi yang di luar negeri ya. Itu tuh informasi itu mudah banget didapat gitu. Nah, Chevening itu sendiri memang dia karena tadi ya banyak target negaranya, ada satu website yang memang khusus Chevening, ada yang satu website lagi khusus Chevening Indonesia kayak gitu. Dan memang secara teknis, deadline, pengumpulan, submission dan lain-lain memang berbeda dibanding negara lain. Jadi saran aku cari aja keywordnya gampang kok, googling aja kayak Chevening Indonesia, dia langsung ngasih direction ke sana kayak gitu. Gampang banget, informasi lengkap banget Bang Akil, nggak usah khawatir. Mantap. Kan, kalau untuk beasiswa. Semua tuh. Ya, hari ini, apalagi era informasi kayak sekarang gitu ya, informasi yang datangin kita nih, bukan kita yang cari-cari informasi. Iya betul. Kadang dapat jarkoman gitu-gitu kan bisa. Betul, all in hand gitu kan. Nah, all in hand. Sekarang kita ngomongin terkait dengan benefit yang didapatkan oleh awardee dari Chevening Scholarship ini. Nah, yang Abida dapatkan nih ketika mendapatkan Chevening Scholarship nih, apa aja nih benefitnya? Mungkin bisa ditinjau dari benefit yang sifatnya tangible atau intangible nih, mungkin silakan.
Kayak aku tadi bikin outline sih beberapa. Jadi kalau yang aku dapat dari Chevening itu tentunya pasti full funded ya. Jadi Full memang yang aku funded. cari itu adalah full funded. Jadi memang yang aku cari itu beasiswa yang membiayai dari awal keberangkatan, bahkan sampai Yes. visa-visanya dibayarin, tes TBC juga dibayarin, semuanya sampai akhirnya pulang lagi ke Indonesia bahkan dapat uang jajan. Jadi Oke. maksudnya nggak hanya living allowance-nya aja, tapi Ya. termasuk buat kepulangan kayak gitu. Ya. Nah terus begitu selain full funded itu yang mungkin tangible ya, kelihatan gitu, bisa dihitung pakai angka lah gitu. Tapi kalau yang memang intangible-nya adalah global networking sih. Global Karena network, memang of yang course. namanya Chevening ini kan dia build future leaders kan, dan dia emang nyasarnya negara-negara lebih dari 100 negara dia sasar gitu. Jadi waktu ada acara waktu itu orientation itu tuh datang semuanya entrepreneurs gitu. Terus kayak, wah kamu dari negara apa, di negara apa gitu. Ada yang satu kampus juga ternyata. Terus sampai sekarang masih build communication sama mereka. Ya itu sih, sama paling ini ya event-event yang memang diselenggarain oleh Chevening itu sendiri. Jadi mereka tuh sepanjang 1 tahun yang nggak cuman ya udah ngasih ini bantuan dana dan lain-lain gitu, tapi mereka juga ngadain event-event tentang kepemimpinan, terus gitu event-event tentang isu-isu terkini, dan mereka tuh ini banget, dihargai banget work life balance kayak gitu. Oh, I Jadi see. kayak udah jalan-jalan kemana gitu. Kita kan punya PO-nya ya, program officer. Jadi program officer itu yang mantau kita selama setahun itu kayak memastikan kita baik-baik saja, apalagi untuk corona kemarin. Kayak gitu sih. Jadi ya so far itulah. Pokoknya full funded yang perlu Full dicatat. funded ya. Catat baik-baik, Sama full global funded ya. networking. Nah, Ya ngomongin full betul. funded nih, kalau divaluasikan boleh tahu nggak kira-kira setahun itu valuasinya berapa tuh bagi setiap awardee? Apa masing-masing kampus beda-beda ya? Semua beda-beda ya, kalau salah ya? Iya, masing-masing kampus beda, dan memang ada satu kota yang dibikin beda juga living allowance-nya. Jadi kalau tertarik dengan biaya hidup yang lebih mahal, ya tinggalnya di London. Kalau outside London memang lebih rendah, tapi memang dia sudah diukur bahwa itu akan mencukupi kebutuhan di situ gitu. Oh, I see. Jadi kalau mau dihitung-hitung secara kasar berapa ya? Kalau nggak salah adalah 35.000 pound sterling. 35.000 pound Itu sterling equals to? Ya, equals to ada biaya buat pendidikannya, terus ada living allowance, terus pesawat pulang pergi. Tapi itu lebih sih, soalnya temanku ada yang ngitung dia sampai nyampe 600-an juta lah. 100 Gitu. juta? Kalau kan Wow. tadi kayak Tahun ngitung ya? kasar aja, Ya. kalau bisa dihitung. Di Indonesiain ya, dirupiahin. Dirupiahkan. Kayak gitu. Nah, terus tadi tambah lagi dengan intangible benefit yang tadi sudah disebutkan ya, ada networking, global networking, kemudian ada beberapa program-program yang dilaksanakan atau event-event yang kemudian dilakukan oleh Chevening sendiri untuk para awardee-nya begitu ya. Wah, ini menarik banget nih. Nah, tadi kita ngomongin benefit ya. Terus ada ide nggak? Ada drawbacks-nya nggak? Atau ada kontrak yang harus kemudian harus teman-teman patuhi atau harus teman-teman ikuti selama mendapatkan beasiswa? Apakah mungkin misalkan ya nggak sesuai dengan target lulus misalkan dipotong, atau misalkan setelah lulus ada masa bakti kemana gitu? Ada nggak kayak gitu-gitu? I see. Kayaknya kalau terkait itu ini deh, relatif ke diri masing-masing. Jadi memang ada salah satu eligibility buat bisa lolos Chevening itu adalah berjanji bahwa setelah setahun kuliah itu pulang langsung ke negara asal. Kayak gitu. Nah, tapi ya kita tahu lah ada beberapa juga yang mungkin mencari celah untuk bisa tetap bangun karir di negara, misalnya di UK atau di negara sekitar situ, di Europe. Nah, itu bisa kena denda sih so far yang aku tahu kalau ketahuan. Tapi memang aku emang prefer ya balik ke Indo sih, karena emang apa yang aku kejar buat kuliah itu memang buat bangun Indonesia lagi ya, segera balik ke negara asal kayak gitu. Oh, itu ada dendanya ya? Ada fine-nya ya? Ada fine-nya setahu aku, cuman memang udah nggak jarang dibahas sih. Jadi kayak memang bahasan-bahasan underground gitu, kayak oh emang ada fine-nya kenapa? Ada case nggak yang pernah kena kayak gitu-gitu. Lebih bisa kayak kena sekian ribu lah kalau ketahuan kayak gitu, setahu saya ya. Cuman nggak sampai ngebalikin. Kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan. Ada underline kalau ketahuan. Tapi sebenarnya maksimal cuma 2 tahun sih. Maksudnya harus di negara asal tuh 2 tahun. Jadi kalau mau come back to UK bisa aja, to the UK bisa balik setelah 2 tahun itu. Gitu. Terus kalau masalah lulus atau nggak lulus, so far nggak ada yang nggak lulus sih setahu saya. Maksudnya belum pernah ada bahasan tentang gimana nih kalau nggak lulus gitu. Karena so far belum ada case yang pernah saya baca atau saya ketahui tentang itu. Karena kebanyakan di UK ini ya, kebanyakan di UK itu programnya coursework ya.
Iya nggak sih? Ya Setahun coursework itu betul. Dan bahkan ada benar, bahkan ada yang cuma lulus SKS aja gitu. oh, Jadi dia nggak bikin enak banget tugas tuh. akhir, emang lulus Kayak bikin SKS. tesis. Emang betul. Makanya ada yang bilang gue kesini emang buat jalan-jalan gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ini cuma kedok doang gitu Iya, S2. tapi seleksinya ampun 11.000 untuk 60 orang. Bayangkan. Kalau rezeki nggak kemana bang. Ini kemana? Kalau rezeki nggak kemana, itu dia ya. Boleh, boleh, boleh. Betul. Oke, good, 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 good. Wah, ini menarik banget ya Sobat Reka semua nih. Ini beasiswa yang ya siapa yang nggak mau ke UK gitu. Itu kayaknya surganya pendidikan ya. Karena kalau ngomongin pendidikan ya, karena UK itu sudah mulai peradaban pendidikan ya benar-benar dari situ ya, dari UK. Kampus-kampus yang ngetop itu, wah itu awalnya dari UK kan gitu ya. Nah, Dari itu 1200. 1200 tuh kan. Cambridge ya, dari abad 1200. Nah, sudah ada inilah ya perjalanan yang panjang ngomongin pendidikan di UK itu udah inilah sana lah ya menang gitu. Nah, sekarang kita ngomongin terkait tentang prosesnya nih. Proses dalam apa namanya submit ataupun menyerahkan atau mensubmit ya mendaftar lah ya Chevening ini. Kira-kira kalau boleh diceritakan apa aja nih prosesnya nih? Yang bikin apa ya Chevening itu distinct ya menurut aku distinktif dibanding scholarship yang lain itu tuh karena dia nggak mewajibkan semua harus disubmit di awal. Jadi dia itu menghargai proses gitu loh. Jadi kayak jadi emang ada submission buat essay itu tuh di early November biasanya tiap tahun dan dia open tiap tahun kan karena emang masa studinya juga cuma setahun. Nah, ya jadi turnover-nya emang setiap tahun. Nah, terus dari November itu tuh nanti akan ada sebenarnya ada perubahan sih di 3 tahun ke belakang ini. Karena 2018 tuh nggak ada long listed. Tapi kalau di tahunku 2019, maksudnya keberangkatan 2019 tapi application-nya dari 18 ya. Kan dari November tahun lalunya. Itu ada long listed gitu. Jadi long list itu nanti dia harus ngumpulin recommendation letter, baru nanti masuk shortlist. Dari shortlist masuk ke interview, habis interview final award letter kayak gitu. Nah, kalau dari yang tahun kemarin banget 2019, maksudnya daftarnya 2019, berangkatnya 2020, itu tuh setahu aku bahkan nggak ada ini IELTS lagi. Jadi IELTS-nya itu udah embed sama kelulusan buat kampus. Karena memang mostly kampus tuh pasang targetnya, maksudnya requirement-nya tuh lebih tinggi dibanding Chevening kayak gitu. Ya minimal 6,5 lah. 6,5 IELTS ya. Dan emang setiap kampus emang udah pasang target segitu ya 6,5. Ya betul. Jadi kalau lulus kampus ya sebenarnya udah lulus Chevening gitu, gampangnya gitu. Jadi mungkin karena itu jadi di-delete kali ya untuk tahun lalu. Iya. Wah enak sekali berarti ya kalau tadi sebenarnya nggak terlalu ribet di awal ya kalau yang kayak BCBSOI kan itu proses di awal ngumpulin berkas segala macam dokumen kan wah itu luar biasa effortful banget kan. Berarti kalau ini nggak terlalu nggak terlalu memakan effort yang besar ya buat si calon awardee ya. Nah berarti dengan begitu Chevening gimana caranya dia menyeleksi? Apa yang dipilih nih dari banyaknya calon awardee yang ada 11.000 bayangin 11.000 sampai 60. Ya, betul. Gimana cara mereka menyeleksi nih? Jadi kalau dari ini ya officernya yang kemarin sempat jadi salah satu orang yang interview saya juga itu memang bilang kuncinya itu ada di essay. Jadi mereka itu kan ada formnya gitu, nanya essay 4 ranah, kalau nggak salah itu leadership, networking, study in the UK, sama career plan selama long term sama short term dan long term gitu. Dan coba diulangi lagi tadi 4 apa aja? Biar bisa di gitu. Sebenarnya ada di website sih bang. Oh di website ada ya? Sebenarnya ada di website. Biar kita. Cuman nggak apa-apa. Yang pertama adalah? Pertama leadership, kedua? Kedua networking, yang ketiga study in UK. Study in the UK, sama yang terakhir career plan. 4 ya, diperhatikan terus Sobat Reka 4 hal yang harus dipersiapkan kalau lo mau dapetin Chevening scholarship. Betul banget. Gitu. Nah, terus dari situ mereka kan udah saring nih, terus long listed. Nah, tahun 2018, maksudnya yang keberangkatan 2018, aku anggaplah keberangkatan 19 ya. Maksudnya ukurnya dari situ bukan dari waktu aplikasinya.
Jadi Ya. yang keberangkatan 18, angkatan 18-19 itu nggak ada informasi tentang long list. Jadi langsung short list, terus dipanggil wawancara gitu. Cuman kalau di tahun aku itu ada long list buat mereka tuh memastikan recommendation letter tuh udah masuk sebelum ditentukan short listnya siapa aja. Nah, recommendation letter itu dari dua. Yang pertama, professionally sama academically. Jadi kalau aku sih ambil waktu itu dosen pembimbing S1 sama supervisor di kantor. Gitu. Oke. Itu berarti hitungannya apa? Dua ya, akademik sama profesional Akademik ya? sama profesional, betul. Dan itu yang bikin menarik sih, karena ada scholarship sebelah yang dia lebih nilai akademiknya kan. Jadi nggak peduli, nggak ikut organisasi apapun, yang penting dia mentok banget, ekstrim gitu, misalnya GPA-nya 3,9 udah gampang lolos gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau Chevening ini lebih ngejar itu tadi, punya pengalaman kerja, terus gimana attitude di kantor kayak gitu-gitu. Karena memang nggak tahu ya, kalau yang kubayangkan Chevening ini dia benar-benar mengejar profil luaran ataupun profil awardee adalah mereka-mereka yang memang praktikal ya, biasanya praktisi ya di lapangan ya, betul. Rekor di salah satu nilai plusnya gitu kan ya. Ya, menarik banget nih ya buat teman-teman nih yang punya life plan-nya ya, jadi praktisi di bidang tertentu gitu. Ikutilah Chevening. Dan Chevening ini kan ya, science bisa, non science bisa juga kan ya, science sama Excel sama non Excel kan ya. Ya, tentu. Yang penting memang dia kerjasama dengan Chevening-nya si universitasnya. Cuman banyak banget kok universitas yang emang bergabung. Jadi kayak hampir sangat kecil kemungkinannya untuk nggak ada gitu. Oh, aku mau ngejar univ ini nih di UK, tapi nggak ada di Chevening, itu jarang banget. Gitu. Jadi insya Allah pasti ada tergabung di Chevening. Oke. Gitu. Yang paling laku keras mana sih kampusnya? Iya, pasti di inilah London area. Jadi London area itu kalau dari yang tahun aku 50% lebih ambilnya London. Karena emang ya Londoners lah. Tahu lah kehidupannya anak kota. Jadi emang kalau udah di London tuh udah ngerasain UK sebenarnya. Karena kayak wisata ininya ada gedung-gedung ada, terus bagian-bagian yang kayak wisata alamnya juga ada. Jadi lengkap lah. London tuh mantep sih menurut aku. Dan bagi yang suka bola, banyak kalau bola di sana ya. Iya, benar. Arsenal, Tottenham, luar biasa lah. Iya, benar. Tapi aku cuma main ke Arsenal waktu itu. Arsenal ya? Karena main Arsenal doang. Etihad Stadium. Ya, Etihad Stadium, betul. Oke. Wah ini menarik banget ya. Wah UK emang ini sih, jadi impian bagi para muda ya. Penggemar bola. Penggemar bola dan muda yang mau ini lah ya, ketemu ininya, idolanya nih. Kok jadi ngarah sana nih, padahal ini mau studi nih, tapi nggak apa. Nggak ada yang salah kok ya. Buat motivasi, Bang. Motivasi. Nah, kalau ngomong proses, tadi tuh dari proses yang panjang gitu, yang bertahap itu, berapa lama tuh dari awal submission sampai ada keputusan diterima tuh rata-rata berapa lama? Tadi kan ada yang shortlist sama yang longlist. Nah, itu bedanya berapa lama tuh? Bedanya berapa lama? Startnya kan dari November, terakhir submission. Terus diumuminnya itu sekitar Februari, buat yang longlist suruh diselesaikan sekitar cuma 2 minggu gitu, karena mungkin cuma satu berkas aja kan, untuk bisa dilengkapi, terus udah gitu dapat shortlist, terus ada informasi interview, itu sekitar bulan Maret. Gitu, dari bulan Maret, karena banyak interview kan, dan negara lain juga melakukan interview, itu pengumumannya sekitar bulan Juni. Gitu. Nah, dari Juni ke Juli buat dapat FAL itu final award letter, itu tuh kita harus ngumpulin yang tadi IELTS misalnya, atau LOA, kayak letter of acceptance-nya kampus, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin tadi Bang Akil bilang, enak sih ya sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ngumpulin di awal. Tapi kalau tipe kayak aku deadliners gini, itu benar-benar ini Bang. Deg-degan tiap bulan gitu, oh ya belum ngumpulin gitu. Karena kan bagi waktu sama kerja juga kan, jadi ya itu sih. Gitu. Hampir nggak berangkat awalnya Bang. Karena belum ngumpulin. Iya benar, waktu tahun 2019 lalu itu. Waktu berarti rata-rata September until June ya? September sampai Juni ya? November sih. November ya? November sampai Juni, betul. Pokoknya Juli itu udah siapin visa-visa lah, karena kan kita September intake kebanyakan. Kampus UK itu intake atau start kuliahnya bulan September, selesainya September tahun depan. Gitu. Nah, selanjutnya nih, selain berkas, selain konten motivation letter tadi, ada 4 hal tadi gitu ya yang perlu dipersiapkan, perlu dimatangkan baik-baik gitu ya sebelum lo nulis ini, teman-teman semuanya. Nah, kira-kira apa lagi nih perlu dipersiapkan ya Bidan untuk bisa ya dapetin si beasiswa Chevening ini nih yang sangat kompetitif ini? Yang disiapin ya, aku tadi bikin outline juga sekitar ada 3 sih.
Apa tuh? Boleh Jadi tahu yang dong. paling penting, semoga nggak ini ya Bang, yang nggak kepanjangan ya. Ntar Oke, kasih nggak tau aja apa-apa. kalau wah ini kepanjangan nih. Yang pertama tuh yang pasti lurusin niat sih Bang. Oke. Karena kalau bisa Ya. dibilang tuh saya ini nyoba chevening tuh nggak cuma sekali Bang. Jadi emang nyoba Oh, itu dari awal lulus ke S1. S1 kan oke. saya lulus Ya, ya, 2016. ya, ya, Terus ya. saya langsung apply tuh November 16. Ah, Ya, ah, ah, November 16 tuh saya ah, langsung apply. ah. Saya aja nggak lulus. Jadi motivasinya masih Oke. berantakan. Ya, 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 Terus udah ya, gitu ya. 2017 apply Ya, ya. lagi, Oke. lolos sih, cuman sampai interview. Dari interview Ya, nggak dapet. Baru ya. kemarin 2018 apply, berangkat 2019-nya, alhamdulillah. Oke, ini Kayak Abida gitu. benar-benar Jadi, ini ya, learning from the past banget ya. ya Practice bener. perfect banget lah ini. Cari tahu apa sih dan saya nggak nyoba scholarship lain, bener-bener chevening aja. Jadi bener-bener udah Wah, berangkat gak berangkat terserah deh, yang penting aku chevening aja nanti gitu. chevening ya. Chevening harga mati ya. Karena emang kerja juga sih, jadi kayak mungkin jawaban kalau nggak berangkat ya mungkin harus dikerjaan dulu, fokus Oke. ngebangun Ya, apa yang sedang dibangun sekarang kayak gitu. ya, 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 Jadi ya, ya. nurusin niat sih, mungkin kalau Niat dulu niatnya pertama. jalan-jalan harus diperbaiki lagi. Oke, itu ya teman-teman ya. Jalan-jalan boleh dijadikan sebagai motivasi, Iya, tapi bukan tuh. jadi niat pertama ya. Iya, bener. Dan juga mindset-nya pasti yang Betul. tadi tentang rezeki nggak kemana itu. Karena Gitu. tadi kan yang tahu waktu Betul, kita paling bagus kan Allah gitu. Yang paling tahu betul apa banget. ya, Betul banget. skenario, timeline kehidupan meskipun kita punya rencana kayak Betul gitu. banget. Betul Nah, yang banget. kedua Oke, itu kedua kenali nih. diri. Kenali diri. Jadi apa sih Gimana? sebenarnya minat kita gitu. Karena memang Hmm. sebenarnya dicari oleh chevening itu adalah ambitious. Humble tapi ambisius gitu. Ambitious. Wah, ini keren nih. Ambisius. Humble but Humble ambitious. tapi Oke. ambisius. Ya, jadi yang Oke. di awalnya tuh humble dulu. Tapi Oke. sebenarnya dia ambisius gitu. Jadi kayak Ya, dia ya, tahu dia mau ngapain, dia track record-nya clear, ya, tapi dia tetap rendah hati gitu, mau belajar, terus udah gitu ya, apa ya, sama orang lain itu attitude-nya bagus lah kayak ya, gitu. ya. Karena kan yang dicari kan pemimpin masa depan kan Dan global. ambilnya di RK diajari ya. Iya Dibiasakan ya benar-benar ngambilnya. mirip sebenarnya sama RK kalau mau Ya, dilihat-lihat ya, ya. essay-nya. Ya, Gitu. ya, ya. Terus cari tahu potensi kita. Jadi kayak kita tuh paling kuat di mana, strength-nya Hmm. apa. Jadi Hmm. mereka tuh bisa tahu, oh ini tuh orang yang mungkin bisa di-shape di sini gitu. Dan aku tahu ntar dia 5 tahun ke depan akan jadi apa. Kan kita Ya, harus ya, lihat ya. kan, Aha, chevening-nya aha. mau nyari apa Ya. dan apa yang dia targetkan terhadap lulusannya gitu. Nah ini Hmm. relate sama poin ketiga, kenali pemberi beasiswanya. Karena kalau Oh, misalnya kita nggak kenal siapa pemberi beasiswanya, kita nggak tahu dia maunya apa. Itu yang ah, aku pelajari dari yang application tahun 2017 gitu. oke. Karena aku kan lolos interview, tapi Ah, interview nggak lolos gimana ya? Lolos essay dan yang ah, lain-lain, tapi waktu interview nggak lolos gitu. oke. Nah Ya, itu ya, tuh ya. pelajari bahwa sebenarnya apa sih yang dicari oleh chevening. Mungkin kamu udah Hmm. bagus sebagai Hmm. bibit unggul misalnya gitu ya. Hmm. Tapi apa sih yang bisa dibangun apa ya relasinya dengan chevening gitu. Mereka juga punya Hmm. kepentingan gitu. Mungkin kalau misalnya aku apply beasiswa sebelah yang emang ngejarnya akademik doang, ya mungkin Hmm. bisa-bisa aja lolos gitu. Tapi kan bukan itu yang aku cari. Aku nyari memang beasiswa yang mau nge-shape aku sebagai apa nanti di masa depan. Nah itu cocoknya sama chevening dan apa yang akan bisa kita kasih sebagai timbal balik gitu kan kita Ya, dibiayain sekolah ada suatu hal yang kita bisa berikan ya, 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 ya. gitu. Nah, biasanya tadi kan sempat mengalami kegagalan ya dari beberapa kali attempt atau kesempatan gitu ya. Dikasih tahu nggak bagian mananya yang harus diperbaiki Perbaiki dari chefnya? enggak sih, Oke, oke. enggak itu Tapi self learning aja. tapi boleh tahu nggak, misalkan kita sebagai wardi, calon wardi gitu kepada pihak cheveningnya, misalkan minta minta bantuan gitu. Kayaknya mereka Bagian nggak mana? menyediakan itu deh, nggak menyediakan layanan itu karena mungkin yang diurus juga banyak ya. Cuman kemarin itu aku ini cari celahnya adalah kebetulan Hmm. waktu yang 2018 angkatan 2018-2019 Hmm. temanku ada yang lolos gitu dan itu first attempt. Jadi kayak aku nanya Keren. apa yang kurang Mantap. dari interview aku. Nah itu tadi poin aku dapat. Kayak mungkin Hmm. kamu udah bagus tapi apa yang mau Hmm. kamu berikan ke chevening gitu. Hmm. Karena kan mereka juga punya tanda kutip kepentingan itu kan tadi kan Yap, quote and quote mereka juga ada tujuan gitu yap. ngebiayain sekian banyak orang dari berbagai negara. Hmm. Kayak gitu. Ya udah aku pelajarin deh waktu Wow. 2018-nya dan nothing tulus aja bilang tadi. Saya ingat-ingat rezeki nggak akan kemana, jadi nggak nervous waktu interview. Alhamdulillah ya sampai hari ini. Oke, mantap. Nah, tadi sebenarnya udah disampaikan tuh ya persiapannya kayak apa gitu ya. Tips and triknya tadi udah disampaikan juga sama Abida. Dan so far kemarin pas daftar ketemu hambatan nggak sih dirimu?
Kalau hambatan, paling ini kali, satu sih, karena kan sambil kerja kan, jadi Ya. bagi waktu, terus Oh, dapat restu, tanda kutip tuh restu dari supervisor, kan ngurusin visa, ngurusin ya. IELTS, Ya. apalagi aku juga bolak-balik ke IELTS. Oh ternyata lulus ya, oh berarti aku harus lulus IELTS. Karena Oke. awalnya IELTS-nya tuh udah kadaluarsa gitu Bang. Jadi Oke. udah expired, jadi aku harus Ya. intake lagi kan, harus take lagi. Oke. Gitu. Ya itu sih paling bagi Oke. waktu sih. Mantap. Wah, nggak terasa ya ini Abida sudah 30 menit kita nih. Ngobrolnya nggak terasa. Ya sudah Iya, banyak yang benar. kita dapatkan informasinya dari Abida ya terkait tentang Chevening Scholarship ini, dan saya kira ini sudah cukup komplit dan komprehensif ya informasi yang disampaikan oleh Abida ya. Ini buat teman-teman sobat RK semuanya yang punya keinginan untuk lanjut studi terutama di UK gitu ya. Negaranya Harry Potter gitu kan. Ya, Dan juga betul. negaranya para klub bola idaman begitu. Silakan saja gitu ya untuk bisa mempersiapkan diri kalian masing-masing untuk bisa mendapatkan Chevening Scholarship ini yang kalau tadi kita bicarakan kompetitifnya luar biasa, 11.000 untuk 60 orang Indonesia. Bayangin ya teman-teman semua. Jadi satu kursi itu berapa ini ya, diperebutkan berapa ya? Nggak bisa menteri deh. 0,0000. sekian gitu. Sangat kompetitif sekali. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada Abidah ya sudah bersama kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat apa yang tadi kita diskusikan. Sukses terus untuk bisnisnya nih. Ini Iya, ngomong makasih tentang bisnis Bang. nih, Abidah adalah Wah, co-founder dari satu startup nih. Nanti kita buat episode lain ya untuk kita wow. ngobrolin tentang teman bisnis ya. Namanya teman bisnis teman-teman. Insya Allah. Gitu ya. Betul. Menarik untuk kita coba diskusikan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman RK dimanapun berada, sobat RK dimanapun berada ya, yang sudah menyimak sampai menit ke-30 lewat ini. Kalian luar biasa. Sudah meluangkan kuota kalian untuk bisa menyimak ini dengan baik. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen channel kita. Dan kalau misalnya mau terhubung ke Abidah, bisa kemana Abidah? Instagram mungkin? Instagram bisa Abidah SY, ABIDAHSY. Oke, @abidahsy. @abidahsy. Oke, bisa di ini ya, di mention. Ya, Terima kasih sekali lagi berteman. semuanya, selamat berteman. Terima kasih Bang Akil. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.